المسجد الدكتور أبي عبد الله الذي بالفقيه أستاذنا أبي شاعر يدرس وصلنا مربي روحينا شيخنا أستاذنا حبيبنا الحبيب هدي بن علي بن حسن أتاه منه آباؤنا أسلافنا وشيوخنا ورجال رسولهم على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif wa nafa'ani wa bi'ulumihi fid dharain amin ila anqad. Melanjutkan pembahasan tentang kesempurnaan, jadi berbicaranya, fasihnya ketika baginda Nabi Muhammad SAW berbicara. Ini ketika saya baca ini, saya angen-angen ketika saya ada di tanah haram. Mungkin Pak Panji juga pernah. Ketika melihat para askar berbicara, saya bayangkan apakah Nabi Muhammad SAW ketika berbicara seperti ini? Ternyata tidak. Dikatakan di sini fasih itu beliau berbicara dengan artikulasio yang sangat jelas, huruf per huruf itu jelas, kata per kata itu jelas. Kalau Pak Haji perhatikan kan, beliau ketika para askar ya, atau mungkin orang-orang yang mukim di sana itu kan berbicaranya mungkin kita kadang nggak ngerti gitu. Kadang nggak ngerti, bukan yang saya maksud daripada arti gitu ya, bukan. Jadi pembicaraan itu kadang cuma kedengar beberapa huruf aja gitu. Jadi nah, kalau mungkin kita untuk memahaminya, ya mungkin anak muda dulu tidak tahu sekarang gimana. Dulu zaman muda itu ada rapper itu, ya rapper itu kalau ngomong kan pengennya cepat, seperti itu. Dan itu jauh daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Di sini dikatakan beliau berbicara dengan sangat jelas. Jadi saya membayangkan kejelasan dari ucapan beliau itu, huruf per huruf itu terdengar bagi pembicaranya. Dan beliau di sini juga dikatakan kalau berbicara itu tidak bertele-tele. Apa bahasanya sekarang? To the point. Dan juga beliau bertele-tele juga bisa. Kalau tadi itu bertele-tele itu langsung menuju pada pokok apa yang mau disampaikan. Kemudian juga beliau berbicara pahlawan kata dari bertele-tele, beliau berbicara singkat, jelas, to the point, singkat, dan yang lebih masya Allah di sini ya dikatakan bahwa ketika beliau berbicara ini pengertian orang yang mendengar itu mudah. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang sifatnya ambigu, membingungkan. Bahasa mulai gak jelas, gak belas. Jadi beliau to the point, beliau berbicara singkat, beliau berbicaranya jelas, dengan makna jelas ini dari artikulasionya, huruf-hurufnya jelas juga dari makna pengertian orang yang mendengar. Dan juga di sini ditambah apa? Orang yang mendengar perkataan pembicaraan Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan hikmah. Apa hikmah itu? Apa hikmah itu? Ya pokoknya hikmah lah Beb. Ya pun lah manut pokok kepindah diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Napa hikmah? Napa panjenengan? Jadi ada kemanfaatan apa ya? Pengertian yang bermanfaat bagi orang yang mendengarkan. Ya mungkin itulah makna daripada hikmah. Jadi dapat memetik poin dari maksud pembicaraan Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau ini, mohon maaf, beliau Nabi Muhammad itu kan ummi. Sahabat Nabi Muhammad juga ummi. Ummi itu apa? Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kalau Nabi Muhammad belajar, pinter,
bisa diartikan Al-Quran ini karangan beliau Sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Quran ini adalah kalam, ucapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karangan dari makhluk, bukan. Ya, yang ada di Al-Quran ada firman Allah yang dibukukan di Al-Quran, ada yang firman Allah yang tidak dibukukan, dinamakan hadis qudsi. Itu yang disampaikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini juga dikatakan ana Muhammad an-Nabil Ummi, sampai diulangi 3 kali. Ya, jadi ya ini salah satu mukjizat juga, salah satu mukjizat. Mukjizatnya apa? Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nyusaha, kalau nabinya ngomong ngedumel ya umatnya gak ada itu positif. Ya, beliau berbicaranya jelas, artikulasionya jelas, to the point, bisa jadi to the point, tidak bertele-tele. Tapi pernah ini di bab nanti, di bab tentang kesabaran Nabi Muhammad SAW, pernah itu beliau berbicara kepada umat, kalau sekarang mungkin bahasanya ceramah, khutbah atau berpidato lah, itu di hampir tengah hari. Di hampir tengah hari. Kalau saya bayangkan hampir tengah hari itu, bayangan saya ya kurang lebih antara jam 10 lebih gitu. Karena beliau berbicara sampai waktu duhur. Duhurnya zaman Nabi Muhammad sampai sekarang itu tidak jauh berbeda, selisih berapa menit gitu. Duhurnya waktu Makkah itu 12:30. 12:30. Jam 8-nya sana, iya, panasnya kayak jam 12-nya sini. Jam 8 paginya sana, itu panasnya kayak sini jam 12. Makanya semakin siang, asar itu juga panas. Kalau di sini asar kan mulai redup. Di sana asar itu panas. Ya gini nih lah waktu asar di sana. Kurang lebih loh segini. Karena kemarin ya ketika saya mau telepon itu, saya bilang sama Haji Rahmat nunggu 1 jam. Kenapa? Karena waktunya orang sholat. Kenapa kok 1 jam? Bukan di sana tidak ada zikir, astagfirullah, itu kan tidak ada di sana. Habis selesai salam, jeda sebentar, kemudian sholat jenazah. Setiap sholat itu mesti ada sholat jenazah di sini. Setelah sholat jenazah baru ada orang tawaf macam-macam. Kenapa kok saya minta waktu 1/2 jam? Agar tempat yang saya tempati awal waktu saya di Jiwan itu bisa saya tempati lagi. Ternyata orang-orang yang tempat itu tidak mau pergi. Orang putri-putri soalnya di sana. Karena pas depan pintunya Ka'bah waktu itu. Jadi saya mau balik tidak bisa, om putri semua bisa diseneni di askar lah. Nah, ya kurang lebih segini sekarang masih asar. Nah, waktu itu Nabi Muhammad SAW berbicara yang panjang lebar, dan orang-orang itu datang cuma ngelihat seperti ini. Tidak ada yang menyahut pembicaraan atau menyela pembicaraan Nabi Muhammad SAW. Tidak, cuma diem dong. Setelah selesai mereka bubar. Taruhlah ngomong di sana Nabi Muhammad ya sampai zuhur. Taruhlah saya ambil 10:30, 11:30, 12:30, 1, 3 jam berdiri di atas terik matahari beliau berbicara. Setelah selesai tidak ada yang memberikan respon dari pembicaraan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang putrinya Sayyidatuna Zainab. Mungkin Sayyidatuna, mungkin pikirannya Fatimah jadi Zainab yang memberikan minum, yang membersihkan keringatnya. Jadi mohon maaf saya ulangi, dakwahnya beliau itu luar biasa. Dakwahnya beliau luar biasa. Beliau berhadapan dengan manusia-manusia yang tidak seiman, dengan kondisi iklim cuaca seperti itu, kondisi lingkungan seperti itu. Nek dibanding nih pulau, wah, gak nutut bahasa kulo teng Al-Barokah, AC ini luruh, gitu, wedangnya telu,
kopine siji, karpet longgo pisan. Pripun? Yang saya hadapi, yang saya ajak bicara adalah orang-orang yang mengimani tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kok saya berkati lah. Kanjeng Nabi 3 jam berbicara, yang saya sampaikan 3 jam berbicara, tidak ada yang merespon. Sampai beliau selesai, mereka pergi, ya sudah pergi. Putrinya yang membantu. Loh, niki sesekali nyoba, kula kali panjenengan bayangaken. Kenapa? Tujuannya apa? Harapannya kepada Allah, iman kita akan ditambah. Iman kita akan ditambah oleh Allah. Semakin mengimani, semakin mengimani, semakin mengimani. Semakin mengimani dalam artian iman kita itu semakin kuat, semakin bagus. Ada memang cara untuk memperkuat iman, memperbarui iman. Salah satunya dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sering baca kalimat itu, insya Allah iman kita diperbarui, iman kita diperbarui. Kita penting, sangat penting, sangat penting. Ya pun, lanjut datang perkawis tentang kesempurnaan atau kefasihan berbicara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jenengan perhatikan, jadi pembicaraan orang-orang Arab itu memang ya ada sebagian ya jelas, ada yang sebagian memang mungkin karena cepatnya sehingga kita aja yang diajak berbicara sulit mengerti. Ini beda dengan apa junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini memang dikhususkan untuk beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi yang paling tinggi, yang paling derajatnya paling tinggi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga musuhnya Nabi Muhammad yang paling nopo ya sedaya nih, sing paling sadis, sing paling kejam, sing paling brutal dan sebagainya itu Nabi Muhammad SAW. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa tidak ada apa-apanya. Fir'aunnya Nabi Musa ketika mau mati itu tobat, tapi berhubung Fir'aunnya Nabi Musa ini umatnya Nabi Musa, yang syarat tobatnya ini ada ketentuan, syaratnya ini harus ada tata caranya. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kesombongan ketika Fir'aunnya Nabi Musa ini yang ngaku Tuhan, tapi ketika akan mati ini dia mengakui kesalahannya, dia bertobat. Berhubung umatnya Nabi Musa tobatnya tidak diterima, kenapa? Ada syarat ketentuan berlaku. Kalau Fir'aunnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ngapunten gitu, mohon maaf, ini adalah saudara sendiri, paman, saudara ayahnya. Jadi paman. Abu Jahal, Abu Lahab itu paman. Jadi Nabi Muhammad SAW ini keponakan, yang beliau ditekan habis. Jadi tidak pandang bulu, tidak peduli. Ini keponakan, peduli. Ya, Anda peduli. Tapi mohon maaf, meskipun sudah dinas di dalam Al-Quran, di surat Al-Lahab, ya surat Al-Lahab, beliau Nabi Muhammad SAW ketika menjadi imam, kecuali dalam keadaan tertentu, membaca Al-Lahab. Contoh, ketika beliau menghatamkan Al-Quran, maka Al-Lahab akan dibaca. Tapi beliau tidak serta-merta untuk ketika imami langsung kepada surat Al-Lahab. Tidak. Dan itu dicontoh oleh umatnya. Kenapa? Ini loh keistimewaannya lagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok nggak dibaca? Dalam artian kalau kita baca Quran, waktu membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, ya harus dibaca. Jangan tidak dibaca keliru, wong itu bagian dari Al-Quran kok. Dari Al-Quran, ya harus kita baca. Nabi Muhammad tidak serta-merta membaca Al-Lahab di dalam sholatnya. Itu menjaga perasaan dari
anak, bukan keturunan, karena keturunannya itu putus dari anaknya pada saat itu. Yang anaknya sudah masuk Islam, anaknya masuk Islam. Beliau loh, Yusefu, orang yang memerangi, mengintimidasi, bahkan mengancam nyawanya dari semua keluarganya, tapi masih menjaga perasaan dari anaknya. Ribut kota ini. Kalau kita, saya tidak ngomong kita tidak bisa. Ketika ada hal semacam itu pada diri kita, siapa yang paling protes berontak? Nafsu. Nafsu itu mujuk-mujuki. Oh biyen LMB awakmu saiki mbok pipi bales. Loh itu. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan seperti itu. Makanya Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita, mujahadah yang paling besar, mujahadah yang paling berat adalah mujahadah fin nafs. Jihad yang paling besar adalah jihad menundukkan nafsu kita. Yang Allah sudah mengatakan inna nafsa la'ammarah bisu. Itu Allah yang mengatakan itu. Tapi Allah melanjutkan illa ma rahima rabbi. Jadi kalau kita nuruti nafsu kita, waduh, bahasa saya moncot tiba. Loh iya, kita ibadah, sholat, puasa, segala macamnya. Tapi kalau kita masih nuruti nafsu, nafsu itu mohon maaf, kalau musuh kelihatan. Tapi kalau nafsu, kan ada dalam diri kita. Contoh, aras-arasan, malas, itu kalau kita turuti berarti kita menuruti nafsu kita. Nabi Muhammad juga sama. Beliau juga berusaha, tapi beliau mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan. Contoh satu contoh aja. Ketika beliau mendapati pamannya Sayyidina Hamzah meninggal pada saat perang, dan ketika dijumpai tubuhnya dimutilasi. Mutilasi beliau kepertok ini. Niku Sayyidina Hamzah ini dari sini dibelah. Jantungnya ini tidak ada. Jantungnya tidak ada. Tapi kejadian berapa tahun yang lalu ketika banjir Baki itu, darahnya Sayyidina Hamzah itu masih basah. Berapa abad itu sebenarnya. Darahnya itu masih basah. Itu tanpa itu. Pernah kejadian itu. Jangan Pak Josi kan goblok. Pak Haji pernah baca riwayat itu? Belum pernah. Waktu pekuburan Baki itu kena banjir itu makamnya Sayyidina Hamzah itu tergerus. Didapati ternyata darah yang mengalir di tubuh di bagian ini ya, bagian dada dan tangan ini masih basah ini. Tapi terus langsung ditimbun lagi. Menunjukkan memang ada yang oleh Allah jenazahnya itu diharamkan dimakan oleh makhluknya Allah yang lain. Ada yang menjadi santapan. Deleh ngoten niku dibuka wis mbuh gak ono. Wallahu a'lam. Nah, ketika mendapati Sayyidina Hamzah itu keadaan dalam mutilasi, Nabi Muhammad itu mohon maaf ya, marah dengan mengucapkan perkara ini. Jadi terbunuhnya Sayyidina Hamzah yang keadaan dimutilasi harus dibalas 70 orang dari golongan mereka dikuliti hidup-hidup. Loh, itu oleh Allah ditegur. Yang akhirnya dari perkataan Nabi Muhammad SAW ini muncullah nanti hukum kisos. Hukum kisos. Islam ada namanya hukum kisos. Kalau satu ya dibalas satu, nggak bisa satu dibalas 70. Tapi Nabi Muhammad itu berjuang terhadap dirinya yang melihat paman yang disayangi, orang yang membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Keadaannya seperti ini. Sampai-sampai mohon maaf, orang yang membunuh, menombak Sayyidina Hamzah sama sinten namanya? Sinten? Bruno. Betul seberang?
namine Wahsy. Wahsy niki budak sing dijanjani kali majikan, nek awakmu iso bunuh Sayyidina Hamzah tak bebasno. Latihan Wahsy niku sakderenge perang. Melatih kemampuannya untuk menombak. Dan ketika itu diberitahu Wahsy gitu, Sayyidina Hamzah. Singkat cerita ditombak, terkena hidup syahid. Kemudian oleh majikan yang menjanjikan itu dibelah. Kalau tidak salah namanya Hindun. Dibelah. Jantungnya ini bukan diambil toh, tapi dimakan. Dimakan oleh Hindun. Oh, kejut itu. Nah, ketika Wahsy yang masuk Islam, ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang Wahsy oleh sahabat tidak boleh nampak di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ketika Wahsy nampak, Nabi Muhammad akan sedih. Teringat Sayyidina Hamzah pamannya yang meninggal. Singkat cerita, keimanannya, keislamannya Wahsy ini tadi diterima oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dengan satu syarat, tidak boleh nampak di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita masih sedikit, termasuk beliau, mohon ngapunten ya, beliau mujahadah, saya katakan mujahadahnya istimewa. Ketika dulu di Mekah dikoyo-koyo, diusir. Ya, psikologi kalau cerita nih, berjalan dari kota Mekah ke Madinah ratusan kilo. Di situ tidak ada pepohonan. Delik di gua ya bahasanya. Ya, dikejar panas dan lain sebagainya. Oh, saya naik bis 6 jam, 7 jam kalau tidak salah. 7 jam naik bis itu. Balik-balik ngongkek boyo kok. Ya, kesel. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sama Sayyidina Abu Bakar jalan itu. Yang nopo, kalau bahasa orang Jawa entah oro-oro, pasir, matahari padang, betul-betul padang pasir itu. Kalau kita wis sambat tok wis yakin sambat, malaikat ikut sambat, sambat. Pada saat seperti itu beliau dikoyok-koyok sampai diboikot dan berbagai macam tindak kriminal. Saya lebih senang kepada kriminal daripada orang-orang musyrikin pada saat itu. Ketika Fathul Makkah, ketika penaklukan kota Makkah, penduduk Makkah ada 10.000. Nabi Muhammad SAW pada saat itu membawa pasukan sebanyak 10.000. Beliau bisa loh, bunuh semua bisa, usir semua bisa. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Yang masuk masjid aman, yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Sampai akhirnya penduduk Makkah minta maaf. Apa yang disampaikan? Dimaafkan semuanya. Bahkan yang berbuat zalim sampai lari, digeret. Nanti diceritakan tentang kesabaran Muhammad SAW. Digeret sama pergi dari luar kota Makkah sampai di dekat pelabuhan, dicari sama temannya, digeret. Kamu dimaafkan Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya? Bawa surbannya Nabi Muhammad SAW. Loh, luasnya nanti juga tidak lepas dari kata kamal. Kamal itu apa? Kesempurnaan. Apa? Semua sifat Nabi Muhammad itu sempurna. Dermawannya sempurna, maafnya sempurna, sopan santunnya sempurna, dan semuanya. Nah, di sini tujuannya termasuk salah satu kita membahas tentang cara bicara Nabi Muhammad SAW. Itu juga dikatakan di sini sempurna. Beliau berbicara sesuai dengan siapa yang dihadapi, tidak dipukul rata. Kayak ngomong wong nyesewu, orang awam, orang bodoh semua enggak. Beliau bertemu dengan, mohon maaf, bahasanya sekarang mungkin pejabat. Kalau dulu raja, bahasanya pun sesuai dengan bahasanya yang dihadapi. Bahasanya Anas bin Malik itu kan, kalau bahasanya pembantunya diberikan oleh ibunya pada saat kecil kepada Muhammad SAW. Dan beliau tidak pernah teriak, tidak pernah bentak, tidak pernah memarahi, memaki. Bahkan Anas bin Malik sendiri meriwayatkan satu hadis, beliau Nabi Muhammad SAW bukan seorang pencaci. Pernah satu riwayat Sayyidina Anas diminta tolong untuk mengantarkan satu keperluan, ditunggu tidak selesai dicari. Ternyata apa? Anas bin Malik lupa, dia bermain, masih kecil kok.
paling tak tuli kopen iki Pak. Mboten niki 7 tahun, 8 tahun. 6 tahun di atas yang agak jauh. Antara 8 tahun, 9 tahun. Berarti kelas 2, kelas 3. Jenengan lek saya putu nopo putrane jenengan disuwun itu loh. Biasanya kan suwe. Kayak zaman kula sik dadak delok dolanan dan sebagainya. Itu juga langsung balik. Dicari sama Nabi Muhammad SAW, ternyata main dengan temennya. Apa Nabi Muhammad SAW marah? Enggak. Ditutup matanya. Dekep dari belakang ini, matanya ditutup. Anas bin Malik tahu kalau itu Nabi Muhammad SAW beda. Astone, beten, baunya juga enggak sama. Anas bin Malik tahu ketika ditutup ini, di riwayat ini diterangkan, saya tahu yang menutup mata saya adalah Muhammad SAW. Tapi saya pura-pura tidak tahu. Kemudian Anas bin Malik ketika ditutup ini, jadi badannya ini ditempelkan di perutnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian digini-ginikan, siapa ini, siapa ini, pura-pura gak ngerti, dilepas. Oh iya, saya lupa ya Rasulullah. Cepat kamu selesaikan, saya tunggu. Mboten nesu. Nek saiki. Ono sapu yo sapu, ono cikrak yo cikrak. Tapi katose yang sepusan ini mboten ngoten. Itu apa sih? Jadi kan tasik menangi ya Pak tadi. Sapu yo menangi gitu. Kowe menangi sapu. Menangi. Iki tahun kelahiran tahun 2000-an iki. Tahun 2000-an gak menangi. Nek tahun 80 sik menangi, kelahiran tahun 80 sik menangi. Apa meneh di dhuwure? Waduh. Sing sak ketoke iki. Nggih, lali riyen kali tiang sepuh baik orang tua atau bukan orang tuanya, mereka berbahasa. Dan saya maksud berbahasa kromong. Saniki. Opo? Nggih. Opo biasa iki. Loh. Ya memang itu dibuktikan. Kenapa kok bisa seperti itu? Semakin jauh zaman dari Nabi Muhammad SAW, maka etika tata krama itu semakin tidak ada. Kualitas orang itu semakin turun meskipun ada individu-individu yang menonjol. Secara umum tiang niku semakin tebel saking Kanjeng Nabi semakin elek, semakin jelek. Yaitu sudah sunatullah. Nah, mugi-mugilah ibu setengah sopol aku kansal. Insyaallah selesai aja. Tasik kata niki sing perlu kula aturaken dhateng panjenengan cerita-cerita tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan harapan semakin kita tahu, semakin kita mengerti tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Harapan saya kepada Allah tanamkan rasa cinta di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kita bisa itba zahir batin kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah Allahumma amin. Ya alim sirri minna lantatikir sidra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haisu kunna ya Rabbi ya alimal hal ilaika wajjadul amal وابن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقير على الباب أتوقف فتأسباب مستدركا بعدما ما يا واسع الجود جودك الخير خير وعندك فوق الذي رمى عبده فاتك برحمتك في الحال يا مجيد الخلق طرا ومسيئا كل برا أسألك أسفل سترا على القبائل والأخضار يا من يرى سر قلبي حسبي إلهك حسبي فاغفر بعفوك ذنبي واصلح حسودي والأحمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا ربي إني
أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الكل والقال وحب الدنيا ذميمة من كل خير عديمة فيها البلايا مقيمة وحسبها أخذ واشغال روح النفس الغوية عن السبيل السوية الحد روج علي وقصدها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الخدود كبتني وقيدتني بالأكبر قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة قلبي فانظر إلى الغم ينجا يا ربي يا خير كافي وحل علينا العوافي فليس شأن مخافي عليك تبصير والتمال يا ربي عبدك ببابي يمشى عليه مع عذابي ويرتجي لثوابي وغيث رحمتي حطال وقد أتاك بعذره وبانكسار وفقره وزد بيسرك مسري لمهد جودك والإفضال وامن عليه بتوبة تسره من كل حوبة واسره من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علقت عن ذنب الأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم حمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فاعلمني كل خيري واجعل جنان مسيري واختم بالإيمان الأعجاب وصل في كل حالة على مزيد ضلالة وكلمته الرجالة محمد الهدي الدار والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالهدايا والآثار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارز على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فاتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا
باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تخصيصه والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.